Ayo nyaut kabeh lho ngono lah. Ini kita tuh di Gusti Allah lho. Mas Zika Lontong, Mas Ari Trambul dan Mas Said Rolling Stone. Nah. Maaf rada nyampur-nyampur sithik ya biar rada gayeng gitu loh. Ya monggo. Niki mboten nyeluk demit to Mas. Boten, dupa. Nah aku dikageti mesti miso Mas. Ya jiro lah. Oh miso lah. Astagfirullah. Mesti kau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nyaut kabeh lho ngono lah. Ini kita tuh di Gusti Allah lho. Halo semua sedulur kabeh ya. Saiki balik menang podcast kita yaitu Cangkruk Tegalsari ya lah. Ini awal bukan kembali lagi ya Mas Eko ya. Ini awal. Kita ngobrol santai aja kampung kita, yang pasti kampung kita Tegalsari Mas ya, yang kita obrolin dulu lah. Okay. Ya, saya sendiri Fauzi Bejo. Ini nanti narasumber kita yang pertama Mas Eko dan Mas Dika, Mas Anung Haris dan editor ya, di tim editor ya ini ya. Kameraman Mas editor Mas Eko Gembi, Mas Zika Lontong, Mas Ari Trambul dan Mas Said Rolling Stone. Nah, kita ditemani oleh beliau-beliau semuanya. Loh ya selamat malam. Ya saya ngobrol santai lah, yang pasti kemarin kita kan baru ada acara Grebek Suro ya Mas ya, yaitu untuk mengawali hari ini dan untuk kesekian kalinya. Santai ya? Kita santai aja nanti. Berarti nyemut dupa ada apa, Pak? Monggo. Itu yang jelas kan kiai di sini Pak ya. Monggo. Kita kan cuma orang-orang biasa aja itu. Ya, monggo. Niki mboten nyeluk demit to, Mas? Boten, dupa timbang ana nyamuk kan ngoten to. Timbang obat nyamuk to, nggih to. Oke. Kan dupa kan padha karo mengusir nyamuk ya. Oke. Acaranya kemarin dalam arti kita di Tegalsari ini kan mengadakan acara Grebek Suro ya. Terus Yang mana acara itu memang itu yang keberapa ya kira-kira Mas ya? Ini kedua. Berarti tahun kemarin sudah ada. Sudah. Kalau melihat tahun kemarin dengan sekarang itu rame mana Mas? Kalau dibilang rame itu sebenarnya relatif ya. Oh gitu. Ya, tapi yang jelas untuk yang kedua itu tentunya ya lebih terkoordinir lah daripada yang pertama itu kan mesti kan masih banyak kekurangan. Gitu ya. Yang kedua kan masih memperbaiki kekurangan yang kemarin. Oke. Ya. Saya tak anjak sih. Monggo. Itu ya ning ora nyeluk demit nggih pokoke ya. Oh, dipun. Ya, ini kan ada dari adik-adik semuanya kan pengen tahu semuanya ya Mas. Kan kita sebagai anak muda kan namanya Suro. Betul. Itu kan masih awam buat kita. Apa sih hebatnya Suro, apa atau pentingnya Suro atau sakralnya? Gitu ya? Yang penting itu aja dulu. Tapi kan kita belum tahu semuanya seperti itu. Jadi kan kita pengen tahu sehebat apakah sakral apakah Suro itu ya Mas ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai di sini untuk mengilas balik kemarin acara tanggal berapa kemarin Mas? Kemarin tanggal lupa ya? 29 sampai 22 sampai 29. 22 Juli sampai 29 ya? Juni. Nah, berarti udah sedikit lama ya, tapi kan nggak apa-apa ya. Kita di sini kan cuma pengen mengulas kemarin karena di sini kan kita juga ada wadah di sini Cangkruk Tegalsari ya buat podcast ya namanya ya biar nanti nggak hanya sekedar ngobrol juga ada kenangannya, mungkin juga ada hasilnya mungkin nantinya. Insyaallah. Di sini ada tim-tim yang hebat di sini yang lulusan dari luar negeri semua. Dari RW 11 kalau saya gitu, dan orang di sana juga ada gitu loh. Maaf rada nyampur sithik ya biar rada gayeng gitu loh. Yo jenenge Cangkruk kan kudu santai. Sebenarnya juga butuh ketua karang tahun lah, tapi beliau masih ada pekerjaan yang lain, jadi mungkin akan menyusul ke sininya. Pertanyaan nanti kan dalam arti aku pengen nanti jenengan jabarkan sendiri satu masalah Suro itu apa? Oh, gitu.
Dan yang kedua diadakan di desa ini untuk apa? Dan munculnya tuh dari mana? Mungkin jenengan pada waktu tidur ngimpi ketemu seorang wanita terus wah ini suronan lah. Mungkin itu. Dan selanjutnya manfaat dan filosofinya gimana gitu loh. Makna dan filosofinya. Terus sosok di balik layar itu siapa? Rangkaian kegiatannya itu apa aja kan aku pengen tahu dari seorang ketua panitia Mas Anu Haris. Keterlibatan warga gimana gitu loh Mas. Jadi saya pengen pertanyaan saya dulu suro dalam lingkup luas. Ya kan? Saya pengen tahu biar juga pemirsa juga nanti tahu, rekan-rekan di sini juga tahu apa sih arti suro itu tuh. Monggo, Mas. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang suro, ya kan? Kita mengacunya pada sebuah penanggalan. Tanggalan itu. Penanggalan ya almanak atau apa bahasanya itu nggih, penanggalan. Nah, Indonesia, kita bicara Indonesia loh nggih. Itu ada beberapa macam penanggalan, sorry. Yang pertama penanggalan Masehi. Oh gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita hitung bulannya, Masehi itu kan ada Januari, Februari, Maret, April sampai Desember kan gitu ya. Nah, itu Masehi. Itu Masehi. Aku minta minum boleh nih. Ini kan halo minta minum enggak? Boleh. Ya, maaf. Kita ngobrol-ngobrolnya nih. Ya ngelak ya. Ngobrol-ngobrol ini sebenarnya kalau dibuat santai, tapi kenyataannya ini udah dredeg gitu. Itu serang dredeg. Percaya nggak percaya kalian di sini aja kalau nggak percaya. Ya, air minum. Terus ya. Yang kedua di Jawa terutama kan masih ada juga penanggalan di Bali itu kan juga ada nggih. Ada ya. Satu Saka dan sebagainya itu kan ya. Nah, yang karena saya orang Jawa kebetulan sing rada apal itu ya penanggalan Jawa. Nah, penanggalan Jawa itu dimulai dari bulan Suro. Makasih Mas. Suro, Sapar. Oh iya matur nuwun. Makasih Mas. Pun ngunjuk dereng. Tenang iki. Minum Mas, ini kan kita bicara internasional jadi bicara kita harus bahasa Indonesia. Kita hanya orang Jawa yang melihat, mungkin nanti di Amerika, Jakarta kita pasti akan melihat dan mendengar itu semua itu loh. Jadi kita utamakan bahasa Indonesia dan Jawa harus ada di sini. Ya maaf ya Mas. Campur-campur sini tidak apa-apa ya. Oke. Terus kita melihat kalau di Jawa itu ada sebuah penanggalan juga yang dimulai dari bulan Suro. Jadi hakikatnya sebenarnya hanya pergantian tahun saja. Gitu. Yang satu itu Masehi dimulai dari 1 Januari. Kalau di penanggalan Jawa 1 Suro. Oh, berarti kalau Masehi Januari, kalau Jawa Suro. Betul. Malah kadang-kadang ada yang bilang sing rada ekstrim. Aku wong Jawa kan gitu. Iya. Tahun baruku dudu siji Masehi ning siji Suro gitu. Ya. Ada yang bilang gitu, itu ekstrim kan ya. Iya. Aku dudu wong Indonesia, aku wong Jawa padahal wae kan gitu. Padahal sama saja kan itu. Iya. Mungkin hanya banyolan obrolan di jalan itu aja. Di jalan enggak masalah. Nah, terus awalnya kan itu, pertanyaan yang kedua adalah tadi Mas Fauzi bilang tentang kesakralan ya, kesakralan ya. Kenapa kok harus diadakan bla 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 kan begitu? Sebenarnya begini, di dalam sebuah bentar Mas, sakralnya itu kan sakral menyeluruh ya. Tapi kok ada kalau di Solo itu ada kirap kerbau. Lah itu loh ya, saya bicara itu. Kita bicara itu dulu sebelum kita ke wilayah Tegalsari sini. Kok itu harus ada kirap kebu atau mungkin membasahi keris seperti yang jenengan punya ini kan gitu. Apakah ini juga mau dijual atau ini memang ini sakral gitu loh. Monggo. Ya, kalau ini sebagian ada ageman pribadi. Oh gitu ya. Memikat cewek mana Mas? Ojo. Loh, oh ya maaf, kita kok lepas dari anu ya. Maaf. Melepas dari konteks ya. Kembali ke laptop gitu katanya. Oke. Kembali ke ini ya, namanya kesakralan tadi. Kesakralan Suro ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Allah memberikan kesakralan atau berkah lebih kepada bulan-bulan Islami. Oh gitu. Begitu kan ada
ada misalnya Ramadan lah, nggih. Ramadan itu orang memperingati Ramadan itu lengkap 1 bulan kan begitu nggih. Ya. Nah, surah pun sama perlakuannya. Oh gitu. Di orang Jawa kadang-kadang karena beliau itu mengetahui pemahamannya tinggi kan begitu nggih. Jadi beliau itu kadang-kadang melakukan tirakat atau riadoh atau laku ya. Itu beliau apa ya bahasanya itu melakukan sesuatu gitu aja ya. Genep sampai 30 hari. Contoh yang paling gampang ya. Contoh yang paling gampang. Puasa. Kalau jenengan ke puasa satu ada itu, entah itu puasanya Jawa beda ya. Kita jangan kaitkan dulu dengan agama ya. Orang Jawa itu kadang-kadang lakunya atau ritualnya atau riadohnya atau bahasanya apalah gitu ya. Itu posone sebulan muput misalnya orang mangan sego. Ya kuat po. Ya kuat Mas. Mbak, ini mungkin orang-orang ini malah muda nggak mungkin percaya loh. Iya. 1 bulan penuh nggak makan nggak minum. Nggak makan nasi. Bukan nggak makan minum enggak. Nggak makan nasi. Jadi dia tetap makan. Tapi nasi ditiadakan. Umpamanya makan bohong, boleh? Boleh. Oh ya wes. Cuman kan gini. Orang itu makan kan pasti rata-rata ya, rata-rata itu kan 3 kali sehari. Iya. Pagi, sarapan, siang, malam kan itu kan. Iya. Nah, dia enggak. Lah ora luwe Mas luwe. Apa enggak lapar Mas? Ya pasti lapar. Iya. Gitu. Tapi dia hanya mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhannya. Kan kalau lapar kan perut mesti perih. Iya. Yo makan aja tempe 1 atau tahu 1 atau pisang goreng 1, ketika perihnya hilang ya sudah. Nah Mas Ari teman saya lain. Kalau belum pamannya gitu loh. 5 bungkus itu belum itu teman saya itu loh. Belum betotong terus. Oh iya itu teman saya itu namanya Mas Ari itu gitu seperti itu. Oke lanjut Mas. Itu salah satunya guys. Ya. Itu sampai 1 bulan misalnya kan begitu. Ya. Apa yang dicari kan begitu. Nah, kalau di Islam mungkin bilangnya cari ridhonya Allah kan gitu kan. Kalau di Jawa mungkin kalimatnya golek berkah Gusti. Gitu. Jadi sebenarnya hampir sama ya. Hanya mungkin bahasanya sih yang berbeda. Tapi ada orang mengatakan kan lalu kan kejawen kan gitu ya. Apakah itu Islam kejawen? Itu gimana Pak? Itu memang unsur-unsur agama itu di Jawa kan ada gitu loh Mas. Gitu loh. Apa itu penting juga untuk sangat itu loh? Itu pemahamannya jauh banget. Oh ya udah kita break aja dulu. Tapi kita nonton. Itu umumnya tinggi banget, tapi yang jelas gini aja lah. Ada orang Jawa beragama Islam gitu ya. Ada ya intinya kan gini, Islam itu kan yang jelas dari jazirah kan itu ya. Nah, orang Jawa pun juga menganut agama Islam kan gitu. Tapi tidak meninggalkan budayanya. Yang tidak bertentangan dengan agama gitu. Jadi dasar dari surah seperti itu ya Mas ya. Terus jenengan dengan di sini kan termasuk orang yang bukan hanya nggak dituakan ya Mas. Berarti jenam aku? Iya, bukan dituakan. Aku bukan tapi kontaknya benar-benar mengerti tentang sebuah sejarah dan juga namanya kesakralan dan juga kejawen. Iya, sedikit lah. Ya banyak lah gitulah. Terus kan munculnya jenengan dari kontak itu jenengan ya kamu ya. Ya jenengan atau kamu itu kan dari muncul adanya grebek suro. Nah kan itu kan pasti terinspirasi dari masalah suro itu juga kan. Karena dari Kale Panca kan ada suronya juga itu loh. Nah, itu awalnya gimana atau malam jenengan ngimpi tadi saya bilang tadi ngimpi seorang cewek gimana kan? Ngono harus kudu ngeneke grebek suro kowe le. Tuwa ayu ning tuwa. Lebih angel ya. Angel banget ya. Nah, itu. Gimana itu coba? Terus apa manfaat maknanya dan filosofi jenengan apa di situ? Ini sebenarnya memang ada beberapa misi ya. Ada beberapa misi. Jadi gini, saya berbicara dari awalnya saja. Kenapa kok? Ini berbicara berarti saya berbicara 2 tahun yang lalu loh, ya? Iya, 2 tahun lalu. Pengadaan pertama. Suruhan pertama, ya. Iya. Waktu itu terus terang saya lagi nggak bisa tidur, kan gitu ya? Oh, iya oke. Biasa rasa turuan yo, nggak bisa tidur kan biasa ya? Oke. Terus kalau orang Jawa
nggak bisa tidur itu kadang-kadang kan keluar rumah. Iya. Itu orang mau ngendok ning jero kamar kan gitu nggih. Iya. Keluar rumah terus ya cuman duduk-duduk di teras depan rumah, belakang rumah atau di samping rumah kan begitu. Iya. Nah, terus kemudian dalam kondisi sepi seperti itu kebetulan kan juga di belakang rumah itu ada musola. Iya, betul. Ya, kalau orang sebutnya musola Tegalsari yang Musola gitu ya. Tegalsari. Duduk di teras terus kemudian kerentek gampangnya gitu ya. Ya biasa kan kalau orang seperti itu kan daripada hanya melamun, berkhayal dan sebagainya. Iya. Kan kalau zikir kan ya benar ya. Iya, betul. Gitu. Nah, adalah ada sebuah kerentek. Oh, betul. Jangan bilang wahyu. Iya. Kalau kita bilang wahyu kok Oleh wahyu seseorang mungkin muncul. enggak, kalau wahyu kan kita berbicara tentang nabi kan gitu. Oh gitu. Tak kira ana wahyu lanang apa wedok apa tuwa lho ora. Kita berbicara tentang karomah berarti kan punya wali gitu. Kalau level kita, saya dan jenengan gitu. Ya kan kelas embek toh ya. Kita kan kelas embek kan gitu kan ya. Jangan bilang karomah atau apalah, kita bilang kerentek. Kok intinya begini, menyadari bahwa Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Gitu. Banyak macam dan segala macam. Satu hal yang paling ditakuti, satu hal yang paling disorot dari Indonesia ini, saya bicara besar ya, menyeluruh ya. Menyeluruh ya. Itu adalah persatuannya. Ya. Orang di Ponorogo itu kecil. Iya. Ya, kecil. Tapi kecil itu maksudnya bukan kok skalanya hanya Jogja sampai Magelang sampai Tegal ke sini ya cuman sampai enggak menyeluruh sampai seluruh Jawa gitu kan enggak. Tapi boleh percaya boleh enggak, di perang di Ponorogo itu hanya 5 tahun, nggih. Lama ya? Enggak, itu kalau hitungan perang sedikit sebentar. Tapi mampu bikin bangkrut VOC. Oh, VOC Belanda dulu ya. Kan gitu. Nah, akhirnya dari pengalaman itu kan timbul beberapa pihak yang menginginkan Indonesia itu persatuannya hilang. Gitu. Awal cerita jenengan mau mengadakan itu kan kita butuh persatuan untuk Indonesia ini. Betul. Oke. Itu sebenarnya yang saya inginkan ya. Iya. Contoh paling yang kedua, kita lihat kenyataan. Gitu. Sekarang banyak sekali aliran. Entah itu dalam bentuk agama, entah itu dalam bentuk apalah, ormas itu. Ormas dan sebagainya kan banyak sekali. Dan mereka juga punya misi masing-masing. Misi dalam konteks begini, kemauan sendiri-sendiri kan gitu kan. Contoh paling gampang, aku mungkin ya. Yang seperti kan begitu. Padahal kalau kita melihat lagi, Indonesia itu negara kaya. Iya. Kaya, wis ora karuan segini ya. Berarti kejawennya hilang berarti ya. Jadi adab asore hilang, unggah-ungguh hilang, jadi gitu ya. Oke. Semakin hari semakin kesini, kalau kita melihat sejarah, kalau kita kilas balik, jarang orang pribumi Indonesia gitu aja, orang Indonesia gitu aja, yang WNI gitu aja, itu yang tahu budaya kita. Logikanya begini, jenengan iso nembang? Aku bisa nembang Bapak Pucung bisa. Ada 11 loh itu. Bapak Pocong 11 kali ya, Bapak Pocong. Oh, Bapak Pocong pengen 11 berapa apa, Pak? Iya toh gitu. Gitu kan. Kalau tembang itu kan mije. Oh, gitu. Ya. Paling generasi kita itu kan isone paling 3-4 toh, ya. Iya, betul. Generasi di bawah kita enek sing iso. Aku perlu 30 lagi deh, Mas. Nah, kan gitu. Misalnya generasi bawah kita kan ya. Terus padahal orang barat itu ya anak Perancis dan sebagainya, orang sana ya. Kuwi malah berusaha untuk belajar itu, kan aneh. Oh, cari tahu ya. Berarti kita harusnya malu gitu, Pak ya. Oh iya. Mereka pengen nembang, mereka berusaha belajar nari, mereka belajar gamel, wayang, dalang, oke. Sementara kita untuk gamel aja malu loh, kan aneh. Iya. Nah, acuannya kan itu waktu itu akhirnya saya pengen membuat sebuah event yang sekiranya bisa memberikan sebuah pelajaran di dalamnya. Iki lo budayamu kan gitu ya. Gitu kan. Terus jadi inilah yang mestinya tuh kamu banggakan, coba membanggakan rap. Betul. Ya kan ya. Jazz. Kan dan sebagainya. Iki nek mbok rungokke tenan tuh luwih apik sebenarnya. Luwih ayem dan iso tunggu terapi otak juga kan. Oke. Nah, terus kemudian yang ketiga nusawu
apa tuh namanya bisa mempersatukan minim waktu karena suronan ini hanya diadakan satu RW. Iya betul. Yang minimal kita lebih dekat lah. Satu RW itu ya. Bisa saling kenal, luru-luruan, ijol-ijolan rokok, asalan gitu. Iya betul lah. Kalau jenengan percaya boleh tidak ya? Ada doktrin masuk. Iya. Coba kalau kita mau berpikir lebih jernih, gitu. Doktrin yang masuk itu rata-rata adalah supaya ya saya padu karo jenengan padu karo kono kae padu karo kae, ngono ya. Si kae padu karo kuwi. Memecah belah, bener ya? Memecah belah. Itu kebodohan orang Indonesia atau kepintaran orang sana? Ya embuh ya. Nah, itu ya. Itu harus tahu. Jangan di sini yang disepukan, disakralkan. Yang gitu kita tidak sadar kalau sebenarnya digitukan. Contoh paling gampang lagi, boleh kasih contoh? Iya, boleh. Boleh monggo. Iya toh. Itu biar lebih jabal, lebih tahu semuanya. Jadi contoh paling gampang gini. Kumpul kan gini. Suronan dianggap sesat. Ya kan? Padahal di dalamnya jelas ngaji ada. Terus kemudian tapi kenapa peringatan tahun baru Masehi enggak dianggap sesat? Padahal jelas-jelas hanya apa toh? Membledos kemercon tok dor kan gitu. Mungkin kita bicara soal mayoritas. Ya, kalau kita bicara masalah sesat nggak menghitung mayoritas mungkin loh Mas, kita nggak tahu. Nggak apa, bukan meri ya. Bukan meri apa ya? Kalau kita menghitung isi daripada kedua apa jenis tahun baru. Tahun baru satu suro, di sini apa coba? Atau kalau ada bilang Muharram ada satu suro, di sini apa? Pengajian, tirakatan. Meneng, ya kan? Iya. Kalau yang tahun baru yang ini? Wah, kebiar aja Mas. Menghabiskan uang itu. Mudaratnya lebih banyak mana? Oh, kalau saya bicara itu yang satu Masehi gitu loh. Kalau saya sekarang udah tua loh ya, udah tua Masehi. Kalau dulu masih tetap begini, tapi sekarang menjauh itu loh Mas. Itu. Nah, dengan itu supaya kita tidak didu kan gitu ya. Kan kita diadu ya. Supaya kita tidak diadu tuh, ayolah kita kumpul-kumpul. Yang lebih manfaat, yang lebih yang lebih bermakna. Makanya kita munculkan satu suro, walaupun skalanya masih sangat kecil. Yang JRW kan masih kecil. Iya, itu udah bagus banget Mas, itu udah menggegerkan berarti, menggegerkan dunia, Mas, bahwa mereka pada tahu tentang itu semuanya. Moga-moga. Nah, itu awal mula kenapa satu surat itu diadakan. Dan delalah ya. Allah itu kan mau paring ya kan itu. Ketika saya punya ide itu 2 hari kemudian ada seseorang di sini namanya Pak Wardimin. Iya betul. Pak Wardimin itu kebetulan dalang. Iya. Kebetulan dia itu juga dalang. Terus beliau tahu-tahu WA telepon. Mas, maaf itu tanpa disengaja. Ya, tanpa ada kompromi? Enggak, aku beli dingin loh. Ya. Berarti ada kliknya, oke. Kebetulan aja emang. Jadi waktu itu hari apa lupa saya. Jadi anggap aja Selasa gitu ya. Selasa tuh saya di luar kan gitu aja. Terus kemudian delalah apa tuh namanya tengok-tengok dapat kerentak tadi atau ilham atau apa bahasanya, ya. Terus kemudian 2 hari kemudian ku delalah Pak Wardimin tadi, beliau itu WA dan telepon. WA aku pengen ngobrol suro kan gitu kan ya. Oke, biasa kan dekat ya. Terus telepon. Terus bilang, "Mas, nek dia nek kesuronan piye?" Engko wayangan pisan. Cilik-cilik anu rasa gede-gede nang ngarep musala kan gitu kan. Ya nek wayang saya bales gini. Ya nek nganggo wayang ora iso Pakde ning musala. Tetep deleh ngarep omah kan begitu kan sing nonton jelas-jelas oke ora mungkin no nek kene ngarep musala ora cukup kan begitu kan. Terus akhirnya diadakan di depan musola Rojo Njobo kan gitu kan, sehingga kan pemirsanya banyak, dikata ada wayangan gitu ya. Alhamdulillah juga, kembali lagi alhamdulillah ya. Alhamdulillah juga beliaunya oke. Oh gitu. Ya. Terus tangannya kesisan, bayarnya piye? Langsung di situ, langsung. Iya, no, kan kalau sampean mau orangnya kita terus terang. Wes sumpah aku rasa dibayar kan gitu. Cocok kan gitu kan. Dewek tok. Iya. Tapi dalang dilarang loh. Larang ya. Kula larang aja sampe dalang lho. Nah, terus
karena beliau sudah ACC kan gitu dan sanggup membantu, oke masuk sisan kan gitu nggih. Ya. Oke, masuk sisan, terus kemudian ya dari situ saya konsultasi sama jamaah kayak gitu. Iya enaknya nganggo jeneng apa iki kan gitu. Ya. Makanya karena konsultasi sama dan diskusi dengan Pak Wardimin tadi, anu sing eneke mushola wae sementara kan gitu nggih. Nggih. Karena ini konteksnya budaya plus syiar. Oke, gitu nggih. Jadi kan orang syiar ini tidak ada jeleknya kan gitu. Ya, betul. Apapun cara kita. Nggih, ngopo kan nganggo syiar. Gitu ya. 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 Minimal ginilah. Mengenalkan rumah ibadah kepada khalayak umum. Kadang-kadang orang itu kan minder. Iki golongan kan makanya kan dulu ada kauman kan gitu kan ada orang kaum ya. Orang kaum itu sing kaum putih-putih ning gene ning mushola ning masjid kan gitu. Jihad. Bukan. Laskar. Bukan. 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 Jadi kalau di keraton entah itu Jogja atau Solo itu kalau dekatnya Masjid Agung pasti ada namanya Kampung Kauman. Iya betul. Ya, pasti ya. Itu didapat dari kalimat kaum. Wong kaum itu berarti orang nek bahasanya santri ngono lah. Ya. Santri kan gitu. Tapi di lingkungan masjid itu aja gitu. Nah, sekalian syiar. Kenapa? Boleh percaya boleh tidak. Wong nek semakin dekat dengan rumah ibadah, ya Mas ya. Nggih. Mesti ketularan nabi. Oh, amin. Contohnya apa? Yang gawe ini miso misalnya ya. Ya. Misalnya miso ya. Ketika dekat dengan musola. Ya misalnya loh ya. Saya nggak bicara musola wis. Dekat dengan rumah ibadah gitu aja ya. Entah itu musola masjid, entah itu gereja, entah itu pura, vihara, kelenteng dan sebagainya. Ya. Kalau kita mendekat ke situ, mesti misuhnya berkurang. Nah aku dikageti mesti miso Mas. Ya jiro lah. Oh miso lah. Astagfirullah. Mesti kau lu. Tapi coba kalau sekarang ini kita di halaman musola. Enggak mungkin berani. Ayo wani ngomong ngono ora wani. Memang wis apa ya? Ya semoga orang yang semakin dekat dengan rumah ibadah itu mendapat hidayah. Amin. Betul Mas ya.